Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana saja kita berada, selamat bertemu kembali. Jika karena kemurahan Tuhan, kita semua berada dalam keadaan sehat, selamat sampai pada hari ini. Oleh sebab itu, patutlah kita terus bersyukur, menaikkan pujian dan sembah kita, serta kita terus memohon kiranya Tuhan akan tetap menjaga dan melindungi kita. Pada pagi hari ini bersama dengan Dian Ministry datang menjumpai kita semua di mana saja kita berada. Kita hendak berbagi berkat firman Tuhan sebagai penuntun dalam langkah kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengar firman Tuhan 3 sampai dengan 5 menit bersama dengan Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan pada hari yang baru di hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan menuntun, menolong, menyertai, sehingga firman yang hendak disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Berkati hamba-Mu, berkati semua kami yang akan siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang datang menjumpai kita semua pada pagi hari ini, kami ambil dari Mazmur pasal 62 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Namun saya hanya akan membaca ayat yang ke-9 saja sebagai perenungan kita dan kita perhatikan secara baik-baik. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam berkat-berkat Tuhan yang baru lagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini datang mengajak kita semua, mengingatkan kita semua, menasihati kita semua dengan tujuan agar kita tetap menaruh kehidupan ini untuk bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita, pengendali kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur Daud, ya, kita tahu bersama Raja Daud adalah seorang raja yang sangat terkenal, yang sampai hari ini masih terus menerus diceritakan, disampaikan bagaimana kemasyhuran, bagaimana kemahakuasaan Tuhan menolong hambanya ini di dalam masa pemerintahannya. Saudara, Raja Daud betul-betul mengakui dengan sungguh bahwa hanya dekat dengan Allah saja ada ketenangan. Karena bersama dengan Allah itu akan memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Ya, ini bukan hanya diserukan oleh Raja Daud kepada bangsa Israel yang ada pada waktu itu, tetapi kita sebagai Israel yang ada hari ini, ya, kita umat pilihan Tuhan yang hidup di hari ini juga, kita diajak untuk betul-betul menaruh percaya kita kepada Tuhan, menaruh iman kita hanya kepada Tuhan, Sang pemilik kehidupan ini. Kalau dikatakan percaya itu bahwa betul-betul diletakkan, ditaruh seutuhnya, total 100% kepada Tuhan. Jangan kita taruh percaya, kemudian kita balik lagi. Apa benar ya Tuhan mau tolong saya? Apa benar ya Tuhan berkuasa? Apa benar ya Tuhan sanggup untuk menyembuhkan penyakit, untuk menolong pergumulan, untuk menolong anak-anak saya, untuk menolong suami saya agar tidak lagi misalnya dia hidup dalam perselingkuhan, persinahan, mabuk-mabuk dan lain-lain sebagainya. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Mari taruh percaya itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan lagi biarkanlah Tuhan yang akan bekerja untuk melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kalau kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai manusia, maka percayakanlah kepada Tuhan yang sanggup, di mana Tuhan akan turut tangan bekerja secara total. Saudaraku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ya, jangan kita sembarangan, saudara. Kita mencurahkan kalau kita lagi emosi, kita pergi ke sana sini kasak kusuk, tidak beraturan, meledak-ledak, kita main semborono, ya, naik dari satu tempat ke tempat yang lain, bertemu dengan siapa saja, ya, kita ceritakan isi hati kita. Kita ceritakan isi keluarga kita. Kita ceritakan, oh ini kelakuan anak-anak saya, kelakuan suami, kelakuan istri, keadaan saya seperti ini, seperti itu, pekerjaan, pelayanan, dan lain-lain sebagainya. Saudara, itu tidak salah, ya. Kalau seandainya kita percaya kepada orang-orang yang rohani atau yang lebih tua dari kita, yang bisa kita teladani sebagai anak Tuhan, tidak apa-apa. Tetapi di sini marilah apapun keadaan kita, ya, mau persoalan yang diperhadapkan kepada kita, yang tidak bisa, ya, kita mau ceritakan kepada siapa saja, karena kalau kita ceritakan saja kepada sembarangan kepada orang lain, itu bisa berpindah-pindah, ya saudara, ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Akhirnya bukan ketenangan yang kita dapatkan, malah kita kebingungan, malah kita khawatir, malah kita ketakutan, malah kita kacau balau. Tetapi mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, buka kamar kamu, ya, buka kamar kita, kita masuk di dalam kamar kita bicara dengan Tuhan, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak kuat lagi Tuhan, saya tidak mampu lagi Tuhan untuk berhadapan dengan pergumulan ini. Kayaknya pergumulan ini belum habis satu-satu lagi yang datang Tuhan. Kapan air mata ini akan berhenti untuk terus menetes dan menetes dan menetes diakibatkan pergumulan yang sama? Jika itu terjadi, saudara, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam hidup pribadi kita, hidup keluarga kita, maupun hidup dalam pelayanan kita, apapun itu juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mencurahkan sepenuhnya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan, ya, mau cerita ke sana kemari, ya, karena Tuhan berkuasa. Nah, jadi kalau Tuhan yang tahu, ya, seluruh pergumulan kita, seluruh sukacita kita, seluruh sakit penyakit kita, ya, keuangan kita, ya, kebutuhan sehari-hari kita, hidup pergaulan anak-anak kita, biaya kuliah, biaya sekolah, ya, dan banyak lagi saudara, utang piutang kita mungkin, ya, hubungan persaudaraan yang tidak baik, ya, hubungan suami istri yang kurang harmonis, baik orang tua dengan anak dan dengan mertua dengan anak mantu dan lain-lain sebagainya. Saya percaya kalau kita mencurahkan kepada Allah, itu kita datang pada alamat yang tepat, dan Tuhan pasti tidak akan pernah keliru di dalam memberikan jawaban kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Kita harus mengaminkan ini, saudara. Ya, Allah tempat perlindungan kita. Betul-betul, mari ketika kita percaya, kita taruh Tuhan. Ini Tuhan di hadapanmu. Tuhan, ini beban yang ada sedang diperhadapkan kepada saya. Saya curahkan isi hati saya Tuhan kepadamu. Yang tidak bisa saya ceritakan kepada suami, kepada sesama saya ceritakan kepada Tuhan. Karena saya tahu bahwa Tuhan punya cara. Tuhan tidak pernah kehabisan akal. Saudara, berkaitan dengan perlindungan, saya sangat merasakan, ya, yang namanya perlindungan. Kalau boleh saya mau berbagi kesaksian hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
dalam perjalanan ketika diizinkan Tuhan, saya boleh menjabat sebagai kepala desa. Ya, saya betul-betul merasakan bagaimana tangan Tuhan yang kuat telah melindungi saya. Ya, dari berbagai ancaman, dari berbagai fitnaan, dari berbagai tindakan-tindakan frontal, dari berbagai caci maki, ya. Belum habis satu, dibuat lagi cerita yang satu. Pokoknya saudara, kalau kondisi-kondisi itu saya ingat kembali ketika saya masih aktif dalam melaksanakan tugas ini, ada saja Tuhan. Dan saya melihat bahwa ada saja jalan yang Tuhan berikan. Suatu waktu saya dengan kendaraan roda 2, dengan motor, pada waktu itu saya sedang berurusan di ibu kota kecamatan pada waktu itu. Nah, saya membawa anak saya yang paling kecil itu menemani saya, dan hanya kami berdua pada waktu itu. Saya masuk dan berurusan tidak lama pada waktu itu. Kemudian setelah saya keluar, saudara, ternyata motor saya itu tempat kuncinya itu sudah copot, ya sudah mau copot. Artinya ketika saya mau starter motor tersebut, itu tidak bisa hidup lagi. Saudara, pada waktu itu saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena memang tidak ada orang yang dapat melihat. Tetapi saya tahu inilah bahagian yang harus saya hadapi pada waktu itu. Resiko-resiko yang kecil dan banyak lagi resiko-resiko besar yang saya terima. Tapi puji Tuhan, ya berkaitan dengan perlindungan, Tuhan mengirim orang lain ya untuk dapat menolong saya. Dan langsung menyampaikan kepada saya waktu itu bahwa ya saudaraku, itu ditujukan kepada saya bahwa saya itu sedang di dalam berbagai ketidaknyamanan ya atau bentuk-bentuk ancaman-ancaman seperti itu. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebahagian kecil. Bagaimana Tuhan melindungi, Tuhan menolong saya, Tuhan menolong keluarga saya, Tuhan menolong anak-anak saya. Tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana saja kita berada, kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Itu hanya sebahagian kecil bagaimana Tuhan sudah boleh tolong saya. Tentunya kita semua punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah bela kita. Oleh sebab itu mari pada pagi hari ini ya saudara, kita diingatkan bahwa taruh percayamu, taruh iman percayamu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apapun situasi hidupmu, apapun pergumulanmu, apapun persoalanmu, curahkanlah isi hatimu, jangan tanggung-tanggung ya kepada Tuhan, jangan malu-malu kepada Tuhan, menjerit ya, berteriak, Tuhan tolong saya tidak kuat lagi. Kemudian yakin dan percaya bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan, kota benteng kita bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Ini firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kiranya ini akan dapat mengawal langkah kita dari pagi, siang, sampai pada malam harinya dengan berbagai aktivitas baik di dalam rumah kita maupun di luar rumah kita. Selamat kita melakukan berbagai tugas dan pekerjaan. Tuhan memberkati kita semua. Dan kami terus meminta dukungan kepada kita semua, bagi saudara-saudara yang terus aktif untuk menonton video kami. Kami tetap berharap bahwa mari doakan pelayanan Dian Ministry, dukung dengan cara tonton, like, dan subscribe. Kemudian bagikan video ini kepada banyak orang, ada saudara, ada teman, ada kerabat, handai tolan, siapapun dia, sehingga lewat pelayanan ini banyak orang diberkati, orang akan dikuatkan, orang akan terus dibantu, ditolong oleh Tuhan. Yakin dan percaya bahwa ketika kita taruh kepada Tuhan, Tuhan pasti tidak tutup mata, Tuhan pasti akan bela kita semua. Jangan pernah ragu ya saudara, dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi kami menyampaikan kepada kita semua, bagi yang mau didoakan silakan menghubungi kami di YouTube channel kami Dian Ministry. Kemudian yang mau
mendapatkan bimbingan konseling kepada kami, dapat juga di kolom komentar bisa memberikan komentar sehingga kita akan dapat bertukar pikiran, saling memotivasi satu dengan yang lain bersama dengan Dian Ministry di tempat ini. Terima kasih, shalom, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.